2 akan membawakan materi farmakoterapi 4 yang berjudul Diabetes mellitus with PCOS. Berikut nama-nama kelompok kami. Overview materi yang akan kami bawakan. Yang pertama, patofisiologi penyakit diabetes mellitus dengan PCOS. Yang kedua, perubahan parameter farmakokinetik. Yang ketiga, perubahan parameter farmakodinamik. Yang keempat, individualisasi terapi pada pasien. Patofisiologi penyakit. Berdasarkan jurnal Polycystic Ovary Syndrome and Insulin, Our Understanding in the Past, Present, and Future. Resistensi insulin dan hiperinsulinemia kompensasinya bersifat intrinsik pada status PCOS dan memainkan peran kunci dalam memproduksi kelebihan androgen dari PCOS. Wanita dengan PCOS yang telah mengalami sebagian atau total oophorectomy atau telah diobati dengan agonis hormon pelepasan gonadotropin kerja panjang untuk menekan pelepasan LH dan FSH hipofisis masih tetap resisten insulin meskipun terjadi hipoandrogeni. Seks hormon binding globulin atau disingkat dengan SHBG adalah protein pengikat utama testosteron, dan itu adalah testosteron tidak terikat bekerja pada jaringan target. Insulin dianggap meningkatkan peredaran kadar testosteron bebas. Mekanisme pertama, dengan merangsang biosintesis ovarium dan sekresi testosteron. Kedua, secara langsung menekan produksi hati SHBG. Stimulasi produksi testosteron ovarium oleh insulin. Penelitian in vitro telah menunjukkan stimulasi produksi testosteron yang lebih besar. Sel TK manusia diperoleh dari wanita dengan PCOS dibandingkan dengan sel TK yang didapat dari normal wanita atau wanita normal. Dan insulin telah terbukti menghambat hati produksi SHBG baik secara in vitro dan in vivo. Wanita dengan PCOS memiliki bawaan kerentanan terhadap efek hiperandrogeni insulin. Akhirnya perlu dicatat bahwa studi tentang wanita dengan diabetes mellitus tipe 2 dan diabetes mellitus tipe 1, termasuk pasien kurus, melaporkan prevalensi PCOS pada wanita ini dibandingkan pada populasi umum. Ini menunjukkan bahwa resistensi insulin atau lebih khusus lagi hiperinsulinemia, baik endogen atau eksogen, bertanggung jawab atas ovarium hiperandrogenism pada pasien diabetes ini. Pengaruh diabetes mellitus with PCOS terhadap fisiologi tubuh. Yang pertama ada hirsutisme. Hirsutisme didefinisikan sebagai pertumbuhan rambut terminal yang berlebihan pada ketergantungan androgen area pada wanita. Skala F sampai G yang dimodifikasi adalah yang paling umum digunakan metode menilai hirsutisme klinis. Yang kedua ada strength atau jerawat merupakan penanda hiperandrogenisme meskipun lebih jarang terjadi pada PCOS dibandingkan hirsutisme. Itu terjadi di 15% sampai 25% kasus. Jerawat memiliki prevalensi keseluruhan pada wanita sekitar 12%. Cenderung bertahan sampai menopause dan kemudian menurun seiring bertambahnya usia. Yang selanjutnya, androgenetic alopecia.
Ini adalah penyebab paling umum dari alopecia pada wanita. Biasanya AGA secara difus melibatkan mahkota, menghemat oksiput dan garis rambut frontal. Yang keempat, insulin resisten. Pada wanita dengan PCOS seringkali kelebihan berat badan atau obesitas khususnya dengan adipositas visceral. Mereka memiliki risiko yang meningkat secara signifikan untuk gangguan toleransi glukosa dan diabetes mellitus tipe 2. Perubahan parameter farmakokinetik. Pada jurnal yang berjudul Metformin Clinical Pharmacology in PCOS, absorpsi and bioavailabilitas diberikan dalam kondisi puasa mutlak. Ketersediaan hayati tablet metformin hidroklorida 500 mg sekitar 50% hingga 60%. Studi menggunakan dosis tunggal tablet metformin hidroklorida 500 sampai 1500 mg dan 850 mg sampai 2550 mg menunjukkan bahwa ada kurangnya proporsionalitas dosis dengan peningkatan dosis yang disebabkan oleh penurunan absorpsi. Distribusi partisi metformin menjadi eritosit kemungkinan besar sebagai fungsi waktu. Pada dosis klinis biasanya dan jadwal dosis tablet metformin hidroklorida, konsentrasi plasma metformin adalah dicapai dalam waktu 24 hingga 48 jam, pada umumnya kurang dari 1 mikrogram per mililiter. Metabolisme dan eliminasi. Studi dosis tunggal intravena normal subjek menunjukkan bahwa metformin diekskresikan dan tidak berubah dalam urin dan tidak menjalani metabolisme hati. Tidak ada metabolit yang diidentifikasikan di manusia atau ekskresi biliar. Clearance ginjal sekitar 3,5 kali lebih besar dari pembersihan kreatinin, yang menunjukkan bahwa sekresi tubular adalah jalur utama eliminasi metformin. Selanjutnya, perubahan parameter farmakokinetik. Pada jurnal yang berjudul Polycystic Ovary Syndrome and Insulin, Our Understanding in the Past, Present, Future, wanita yang secara acak menerima metformin yang menerima clomifen mengalami penurunan yang signifikan dalam AUC rata-rata insulin setelah pemberian glukosa oral. Sedangkan mereka yang menggunakan placebo tidak, dan 19 dari 21 wanita dengan metformin dengan clomifen berovulasi 90% versus 2 dari 25 pada placebo plus clomifen yang berovulasi 8%. Dalam penelitian lain, pada wanita non-obesitas dengan PCOS dengan OGTT normal, laju ovulasi setelahnya mulai menunjukkan terapi metformin bertingkat, meningkat selama 6 bulan dengan laju ovulasi puncak pada bulan ke-5 dan 6 terapi. Selanjutnya, perubahan parameter farmakodinamik. Pada jurnal yang berjudul Metformin Clinical Pharmacology in PCOS, metformin dapat terakumulasi di jaringan tertentu di konsentrasi yang lebih tinggi daripada plasma. Yang pasif difusi metformin ke dalam sel terbatas, utamanya transporter kationik organik 1-3 atau multidrug
dan transporter jenis ekstrusi senyawa beracun yang mampu menginternalisasi metformin seperti yang dijelaskan di usus, hepatosit, sel epitel, tubulus ginjal, dan reproduksi jaringan. Salah satu efek langsung metformin diidentifikasi untuk menghambat aktivitas elektron perpasan rantai transportasi di mitokondria dan untuk mengaktifkan protein kinase sitoplasma yang dikenal sebagai AMP activated protein kinase atau yang disingkat dengan AMPK. AMPK adalah sensor penting dari homeostasis energi seluler dan sensitif terhadap AMP. Rasio ATP, kekurangan ATP mengaktifkan AMPK yang mengarah ke peningkatan produksi energi termasuk glukosa dan katabolisme lipid dan penghambatan proses konsumsi energi seperti protein, asam lemak, dan sintesis kolesterol. Selanjutnya, individualisasi terapi pada pasien dengan penyakit DM with PCOS. Polycystic ovary syndrome and insulin, our understanding in the past, present, and future. Pilihan perawatan untuk mengurangi tingkat konversi untuk diabetes pada wanita dengan PCOS fokus pada modifikasi gaya hidup, termasuk penggunaan indeks glikemi rendah, diet rendah karbohidrat, dan penggunaan agen pemeka insulin, khususnya metformin. Dua terapi medis yang paling umum digunakan untuk mengobati infertilitas pada wanita dengan PCOS adalah clomiphene sitrat dan metformin. Clomiphene sitrat bertindak sebagai anti-estrogen yang menggantikan estrogen endogen dari reseptor estrogen hipotalamus dan dengan demikian menghilangkan umpan balik negatif oleh estrogen endogen. Clomiphene bertindak sebagai stimulator, tidak langsung sekresi FSH. Awal aksi metformin akan menjadi lebih lambat dari clomiphene sitrat. Sangat penting untuk didiskusikan dengan pasien bahwa clomiphene adalah obat kesuburan itu bertindak langsung untuk menginduksi ovulasi dengan onset yang lebih cepat dan terkait dengan multiparitas yang signifikan. Metformin mempengaruhi metabolisme secara tidak langsung menyebabkan ovulasi dengan onset lambat. Ini menghasilkan ovulasi yang lebih fisiologis dan pelepasan sel telur pada satu waktu. Adapun kesimpulan dari jurnal yang kami dapat yaitu yang pertama, wanita dengan baik diabetes tipe 2 dan diabetes tipe 1 termasuk pasien kurus melaporkan prevalensi PCOS pada wanita ini dibandingkan pada populasi umum. Ini menunjukkan bahwa resistensi insulin atau lebih khusus lagi hiperinsulinemia baik endogen atau eksogen bertanggung jawab atas ovarium hiperandrogenisme pada pasien diabetes ini. Kelainan pada diabetes mellitus dengan PCOS yaitu hirsutisme, acne vulgaris, endogenetic alopecia, disfungsi menstruasi atau oligoanovulasi kronis, dan insulin resisten. Yang ketiga, perubahan parameter farmakokinetik yaitu perubahan pada absorpsi dan bioavailabilitas, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Yang keempat, perubahan parameter farmakodinamik yaitu metformin dapat
terkumulasi di jaringan tertentu di konsentrasi yang lebih tinggi daripada di plasma. Yang kelima, individualisasi terapi pada pasien dengan penyakit DM with PCOS, yaitu pilihan perawatan untuk mengurangi tingkat konversi untuk diabetes pada wanita dengan PCOS, fokus pada modifikasi gaya hidup, khususnya metformin. Dua terapi medis yang paling umum digunakan untuk mengobati infertilitas pada wanita dengan PCOS yaitu clomiphene citrat dan metformin.